teman-teman semuanya. Sebagaimana dikatakan oleh Pak Agus tadi, KPK sangat prihatin dan ini kami bisa mengatakan bahwa ini adalah bisa dikategorikan grand corruption. Karena dari awal kami berlima itu ingin menyasar korupsi-korupsi yang besar yang melibatkan orang tertentu atau korporasi-korporasi tertentu. Dan yang paling penting lagi adalah ini contoh paripurna di mana korporasi mempengaruhi kebijakan publik. Bisa dibayangkan kalau semua kebijakan publik itu dibikin bukan berdasarkan kepentingan rakyat yang banyak, tetapi hanya untuk mengakomodasi kepentingan orang tertentu atau korporasi-korporasi tertentu. Oleh karena itu, maka kami berharap bahwa hal yang semacam ini tidak terjadi lagi di Indonesia. Perlu juga kami jelaskan bahwa proyek yang besar tentang reklamasi itu sebenarnya sudah banyak diributkan sejak dulu dan diprotes karena itu dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Perikanan dan lain-lain. Sehingga memang kebijakan ini tidak sinkron dengan undang-undang yang di atasnya. Oleh karena itu KPK sangat menganggap kasus ini adalah kasus yang sangat penting selama kami di sini karena ini adalah contoh yang paripurna tentang bagaimana korporasi mempengaruhi pejabat publik untuk kepentingan yang sempit, bukan untuk kepentingan umum. Terima kasih. Mau ditangkap kemanakah? Tidak ditangkap kewajiban, dibiarkan keenakan, mending diamankan. Tidak ditangkap kewajiban, dibiarkan keenakan, mending diamankan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi, boleh. Kalau sumurnya tidak ada, maka kita sama-sama gali, boleh. Oke, thank you Nuton. Ya, secara profesional saya pertanggungjawabkan itu. Ini dia pikir apa dia? Emang dia siapa? Ngomong yang benar gitu. Siapapun dia, mau siapa dia ngomong sih. Insya Allah saya akan terus dan tetap pegang aturan-aturan yang ada. Beliau bilang jangan marah-marah, tapi yang marah-marah beliau tuh tadi. Tidak ada alasan untuk tidak diteruskan karena kajian-kajian teknisnya semua sudah dilakukan. Dan saya sebagai Menko Maritim sudah mencabut moratorium yang dikeluarkan oleh pendahulu saya karena itu permintaan dari Gubernur DKI juga. Kita lihat aja nanti gimana. Nah, dalam pengambilan keputusan ini, Pak Gubernur, apakah Anda sudah melakukan komunikasi dengan kementerian terkait misalnya? Karena kita tahu bahwa yang membuat ramai kasus ini adalah karena ada perbedaan sikap begitu antara Pemprov dan juga kita bilang pemerintahan pusat lah, kurang lebih seperti itu. Kalau dengan Kemenko Maritim bagaimana, Pak? Sudah ada? Tidak ada jurisdiksi di sini. Ini sepenuhnya ada pada Pemprov DKI. Jadi tidak ada otoritas di Menko Maritim yang terkait dengan pelaksanaan reklamasi di Jakarta. Dan memang tidak ada komunikasi juga selama proses nanti ini? Tentu saya akan komunikasi. Pasti akan komunikasi. Saya akan komunikasi dengan semuanya karena memang kita kerjakan ini bukan seperti kucing-kucingan gitu. Saya sedang menjalankan yang diamanatkan oleh keputusan Presiden. Undang-undangnya seperti itu. Kepresnya. Lalu yang saya lakukan adalah menginstruksikan kepada badan ini untuk mengaudit semua pulau-pulau itu. 17 pulau yang ada di sana. Dan dari situ, semua izin-izinnya, seluruh pemegang izin dipanggil, direview. Kewajiban-kewajibannya selama ini dipenuhi atau tidak. Tiap-tiap izin itu kan diberi izin, lalu ada konsekuensinya melakukan A, B, C, D, F, G. Kita review satu-satu. Disitulah perlu waktu. Setelah direview, tidak terpenuhi itu kewajiban-kewajibannya. Semuanya, Pak? Karena itulah kemudian saya cabut semua izinnya.